Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Video kali ini kita membahas mengenai tunjangan sertifikasi. Resmi ya, tunjangan sertifikasi untuk 2 kategori guru ini telah dihapus. Nah, apa saja itu? Ikuti videonya sampai selesai. Atau sering kita sebut sebagai tunjangan profesi guru atau TPG merupakan tunjangan profesi yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai suatu penghargaan atas profesionalitasnya. Namun ternyata tidak semua guru yang memenuhi kriteria penerima TPG ini. Tidak semuanya TPG bisa mendapatkan tunjangan sertifikasi. Ada beberapa kategori guru yang tidak dapat menerima tunjangan sertifikasi. Ini karena pemerintah telah menghapusnya. Nah, kendati demikian, banyak guru yang kemudian merasakan dampak dari penghapusan tersebut. Berikut adalah pemberian tunjangan profesi guru yang dikecualikan, mengacu pada Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020. Tentang petunjuk teknis pengelolaan penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru bukan pegawai negeri sipil. Pada peraturan tersebut, khususnya di pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa tunjangan profesi diberikan kepada guru bukan PNS yang memenuhi kriteria penerima tunjangan profesi. Selanjutnya di ayat 2 disebutkan bahwa pemberian tunjangan profesi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 itu dikecualikan bagi yang pertama, guru pendidikan agama yang tunjangan profesi guru agamanya nanti dibayarkan oleh Kementerian Agama. Jadi bukan dihapus ya, melainkan tunjangan itu dibayarkan oleh Kementerian Agama. Dan yang kedua adalah guru yang bertugas di Satuan Pendidikan Kerjasama. Dalam peraturan tersebut, pertama, Kemendikbud menghapus tunjangan sertifikasi guru pendidikan agama karena memang tunjangan tersebut sudah dihandle oleh Kemenak ya, dihandle atau dibayarkan oleh Kemenak. Selanjutnya, per tahun 2020 mengatur bahwasanya sudah tidak boleh lagi guru yang bertugas di Satuan Pendidikan Kerjasama untuk menerima tunjangan profesi guru. Kemudian apa yang dimaksud Satuan Pendidikan Kerjasama itu? Satuan Pendidikan Kerjasama atau SPK adalah ini ya, dilansir dari website resmi Kemendikbud ya, tepatnya Direktorat Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmen Kemendikbud Ristek itu dijelaskan bahwa Satuan Pendidikan Kerjasama atau SPK adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan atau dikelola atas dasar kerjasama antar lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau diakui di negaranya atau lembaga pendidikan di Indonesia pada jalur formal dan non-formal yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sejak 1 Desember 2014 lalu, seluruh sekolah yang berlabel internasional di Indonesia harus mengganti nama menjadi Satuan Pendidikan Kerjasama atau SPK. SPK sebagai lembaga pendidikan Indonesia harus mencari mitra kerja satuan pendidikan yang sama dari luar negeri atau lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau diakui di negaranya. Dengan demikian, Satuan Pendidikan Kerjasama ini sama halnya dengan yang kita ketahui yaitu sekolah berstandar internasional. Artinya SPK tersebut cenderung ke sekolah swasta yang berlabel internasional atau sekarang kita menyebutnya sebagai Satuan Pendidikan Kerjasama. Sejak berlakunya peraturan tersebut pada tahun 2020, maka guru-guru yang bertugas di SPK itu sudah tidak bisa lagi mendapatkan tunjangan sertifikasi guru. Sebaran SPK di Indonesia ya, dilansir dari website yang sama, terdapat data SPK mulai dari tahun 2014 sampai 2018 itu jumlahnya cukup banyak mulai dari jenjang SD, SMP dan SMA. Jumlah totalnya dari semua jenjang tersebut adalah 501 satuan pendidikan kerjasama di seluruh Indonesia.
Tunjangan profesi guru yang dihapuskan adalah khusus untuk guru-guru yang bertugas di satuan pendidikan kerjasama. Artinya tidak bagi guru-guru yang bertugas di sekolah umum. Sekolah umum yang dimaksud adalah sekolah negeri maupun swasta, karena sekolah swasta juga tidak semua berlabel SPK. Nah demikian ya, jadi tidak usah khawatir. Ternyata dua kriteria yang dikecualikan itu, yang pertama adalah karena ada pengalihan ya, karena tidak lagi dihandle oleh Kemendikbud melainkan sudah dihandle atau dibayar oleh Kementerian Agama. Dan yang kedua itu berlaku untuk sekolah SPK atau sekolah yang berstandar internasional. Jadi kita tidak perlu khawatir. Kebutuhan akan pentingnya literasi mandiri itu menjadi kebutuhan kita ke depan untuk semakin profesional di dalam menjalankan kewajiban kita masing-masing ya, baik dari guru, dari siswa, dari orang tua, masyarakat pada umumnya dituntut untuk menjadi profil pembelajar sepanjang hayat. Karena pada hakikatnya selama kita hidup maka kita perlu terus untuk belajar. Setiap peristiwa, setiap kejadian itu adalah proses pembelajaran. Nah, simak terus video-video dari Rini Channel Education. Jangan lupa dukung Rini Channel Education dengan cara mensubscribe bagi yang belum subscribe ya, agar Rini Channel Education semakin hari semakin bersemangat untuk memunculkan video-video baru yang tentunya menarik untuk kita simak bersama ya. Juga nilai edukasinya semakin kita rasakan ya. Semangat berbagi, semangat belajar, semangat berbagi. Demikian ya, terima kasih untuk selalu setia menonton Rini Channel Education ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.